jangan kemana-mana dulu, sebab ada satu topik yang akan dibagikan pada sore hari ini juga, yakni tentang MW Leadership Seminar atau ALS Special Mechanism yang akan dibawakan oleh partner Freddy, yaitu Kak Sorin. Halo Kak Sorin, apa kabar? Baik, Freddy. Wah, terima kasih ya sudah join di acara kita pada sore hari ini. Ya, saya juga sangat senang bisa diundang pada acara kali ini. Apa kabar Bapak Ibu Leaders dan teman-teman IBO semua? Semoga sehat selalu. Oke, Kak Sorin. Nah, jadi di sore hari ini, Bapak Ibu Leaders dan teman-teman ABO di seluruh Indonesia pastinya akan mendapatkan satu informasi yang sangat penting, yaitu tentang mekanisme untuk bisa mencapai ALS Sydney. Benar kan, Kak Sorin? Benar sekali, Freddy. Hari Ya. ini kita akan share mengenai bagaimana sih cara Bapak Ibu Leaders, teman-teman IBO, dapat mencapai ALS Sydney. Oke, baik. Tanpa menunggu waktu lama, saya persilakan langsung Kak Sorin. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, jadi apa kabar kembali teman-teman IBO dan para leaders? Sore hari ini saya akan menerangkan kriteria apa saja untuk dapat memenuhi kualifikasi ALS Sydney, yaitu tujuan perjalanan kita untuk AI 30 tahun ini. Tapi sebelumnya, saya mengingatkan lagi nih, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung menuliskannya di kolom chat ya. Nanti kita akan membantu menjawab baik live ataupun nanti bisa dibantu setelahnya. Nah, saya akan langsung saja. Khusus untuk tahun ini kita memiliki 5 opsi untuk mencapai kualifikasi ALS Sydney. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, kualifikasi pertama ini khusus untuk teman-teman yang pertama kali ikut perjalanan ALS. Teman-teman dapat berkualifikasi dengan mencapai peringkat kualifikasi Founders Platinum di fiskal tahun 2022. Mungkin nanti ada pertanyaan lanjutan ya, seperti bagaimana sih mencapai kualifikasi Founders Platinum? Nah, tahan dulu pertanyaannya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Kita masuk ke cara kedua. Cara kedua adalah teman-teman juga dapat berkualifikasi dengan meraih peringkat baru, yaitu New Sapphire ke atas untuk selama fiskal 2022. Berikutnya adalah cara ketiga, yaitu teman-teman bisa berkualifikasi atau rekualifikasi peringkat diamond ke atas di fiskal 2022. Untuk poin 2 dan 3 ini sepertinya sangat jelas bukan ya, dengan mencapai kualifikasi baru ataupun mempertahankan peringkat diamond pasti akan langsung berkualifikasi. Cara keempat ini adalah cara yang standar juga, yaitu dengan menggunakan poin ALS. Poin ALS ini berkaitan dengan tahun perjalanan teman-teman yang pernah dicapai sebelumnya. Untuk ini pun nanti saya akan bahas juga lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, khusus untuk merayakan ulang tahun MW Indonesia yang ke-30, maka kami menambahkan kriteria kelima, yaitu pertama-tama, teman-teman minimal harus berkualifikasi sebagai Founders Platinum di tahun fiskal 2022. Oke, saya ulang. Yang pertama adalah harus berkualifikasi sebagai Founders Platinum di tahun fiskal 2022. Lalu yang kedua adalah memiliki pertumbuhan Ruby PV sebesar 30%. Pasti akan bertanya, bagaimana cara menghitung pertumbuhan Ruby PV ini? Kita akan menghitung baseline atau nilai acuan yang akan digunakan sebagai
dasar perhitungan. Baseline ini diambil dari angka tertinggi, ya, angka tertinggi antara rata-rata pencapaian Ruby PV di tahun fiskal 2019 dan 2020 secara tahunan atau pencapaian Ruby PV tahun fiskal 2021 yang lalu. Oke, jadi saya ulang, baseline-nya akan menggunakan angka tertinggi antara nilai rata-rata Ruby PV 2019-2020 atau pencapaian Ruby PV tahun fiskal 2021. Jika setelah pertumbuhan Ruby PV 30%, nilainya masih di bawah 78 juta Ruby PV, maka target yang teman-teman perlu kejar atau perlu capai adalah 78 juta Ruby PV di 2022. Ini merupakan target minimal Ruby PV. Nah, bagaimana nih teman-teman? Semuanya menarik ya. Mungkin banyak yang bertanya malah, bagaimana tahu Ruby PV saya 2019, 2020 dan sebagainya. Sebenarnya seluruh data-data ini telah kita kirim. Jadi teman-teman tidak perlu memikirkan, menghitung lagi, hanya tinggal melihat nanti di email. Saya juga akan jelaskan nanti. Oke, clear ya teman-teman semua? Oke, kita sekarang masuk ke step by step untuk penjelasan. Karena tadi saya masih hutang tentang yang pertama, yaitu bagaimana berkualifikasi Founders Platinum. Oke, untuk Bapak, Ibu, teman-teman leader semua yang ingin mengikuti ALS pertama kali, dapat berkualifikasi dengan mencapai peringkat Founders Platinum. Bagaimana sih mencapai Founders Platinum itu? Di sini kita memiliki 3 cara, yaitu yang pertama adalah dengan berkualifikasi SPMAN. Ya, SPMAN tadi sudah dijelaskan di depan oleh Freddy, selama 12 bulan penuh. Jadi selama 12 bulan tidak pernah bolong, selalu SPMAN. Oke, yang kita bilang 12 bulan SPMAN. Cara kedua adalah misalnya hanya memiliki 10 atau 11 SPMAN. Mungkin ada 1 bulan lagi kurang fokus atau bagaimana ada masalah, itu pun masih memungkinkan untuk berkualifikasi Founders Platinum. Dengan cara apa? Memiliki volume ekuivalensi sebesar 230,4 juta PV. Masih ingat kan ya tadi apa sih bedanya volume ekuivalensi, grup PV, dan juga Ruby PV? Nah, cara yang ketiga adalah dengan berkualifikasi SPMAN sama juga 10 atau 11 bulan dan memiliki grup PV sebesar 192 juta PV. Jadi teman-teman yang memiliki 10 atau 11 SPMAN bisa menjadi Founders Platinum dengan memiliki volume ekuivalensi 230,4 juta PV atau dengan 192 juta grup PV. Oke. Nah, jika teman-teman adalah peserta ALS pertama kalinya dan juga mendapat peringkat Founders Platinum dengan salah satu cara di atas, maka teman-teman dapat berkualifikasi ALS ini. Mudah bukan? Oke, kita akan lanjut. Tadi saya juga masih berhutang, yaitu tentang ALS Point. Mari kita lihat presentasinya ya, PPT-nya. Nah, untuk ALS Point, kita akan membahas sedikit untuk ALS Point. Jika teman-teman ingin berkualifikasi ALS dengan memenuhi target poin ALS, maka teman-teman bisa melihat dari tabel yang di samping saya ini. Tahun pertama, kalau bisa dilihat, tahun pertama
memerlukan 14 ALS point. Pada saat partisipasi kedua menjadi 18. Partisipasi ketiga meningkat menjadi 22 dan seterusnya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mendapatkan ALS point tersebut? Nah, ALS point diakumulasi atau dihasilkan dari grup PV dan juga kaki yang berkualifikasi 21%. Contohnya, teman-teman memiliki grup PV sebesar 16 juta. Lihatnya di mana? Lihat di kolom pertama yang dengan judul SP dengan 0 kaki. Lalu lihat di VGP-nya 16 juta, lalu di sebelah kanannya akan terlihat poinnya berapa. Di situ tertera poinnya 1. Maka dengan 16 juta VGP menghasilkan 1 ALS point. Nah, jika teman-teman grupnya berkembang, bertambah kakinya, ternyata sekarang naik punya 1 kaki dengan 6,5 juta. Lihatnya tabel yang mana? Lihat yang tengah, yaitu SP dengan 1 kaki. Lihat di situ VGP 6,5 misalnya. Maka ALS point-nya adalah 1,1. Jika bisnis teman-teman ini berkembang lebih lagi, kakinya tambah 1 lagi, dengan short volume masih 6,5, maka lihatlah yang paling kanan, di mana ditulis SP dengan 2 kaki. Dengan 6,5, itu menghasilkan 2 poin. Nah, di tabel ini sudah kelihatannya mentok nih. Tapi bagaimana kalau saya punya 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki? Berapa poinnya? Setiap penambahan 1 kaki akan menambahkan 0,9 ALS point. Oke. Lalu yang kedua, jika saya salesnya yang belanja di grup saya ini cukup besar, melebihi yang ada di tabel, berapa lagi poin saya? Jadi penambahan 1 juta VGP akan menambah 0,1 ALS point. Mudah bukan? Ya, teman-teman. Jadi kalau salesnya lagi banyak pembelanjaan, jangan ditahan. Kenapa? Karena ALS point-nya pun akan meningkat sesuai dengan perkembangan grup teman-teman. Nah, kita lanjut ke mekanisme kelima, yang merupakan mekanisme khusus tahun ini, dengan melihat pertumbuhan 30% Ruby PV. Sepertinya saya sudah menjelaskan syarat yang perlu dipenuhi, yaitu minimal berkualifikasi Founders Platinum. Syarat kedua, pertumbuhan Ruby PV-nya 30%. Nah, untuk memudahkan, kita langsung saja lihat di layar. Yang pertama, contohnya kita ambil IBOA. A memiliki 100 juta Ruby PV tahunan di tahun 2019. Oke. 2020 bisnisnya meningkat menjadi 150 juta. Nah, rata-rata 2019 dan 2020 adalah 125 juta. Oke, itu satu angka. 2021 ternyata makin berkembang nih. Jadi 170 juta Ruby PV. Maka baseline atau nilai acuan yang kita pakai adalah yang tertinggi, yaitu 170 juta Ruby PV. Nah, berapa targetnya? Targetnya adalah 30% lebih tinggi dari 170, yaitu 221 juta Ruby PV. Oke, ini salah satu sampel. Kita coba contoh kedua, yaitu IBOB. IBOB
2019 memiliki 100 juta Ruby PV. Pada saat 2020 mungkin lagi panas ya, banyak orang yang belanja, maka naik jadi 120 juta Ruby PV. Rata-ratanya saat itu adalah 110 juta. 2021 mungkin kembali lagi ke 100 juta. Karena rata-rata lebih tinggi dari 2021, maka baseline yang dipakai adalah rata-ratanya, yaitu 110 juta. Dengan peningkatan 30%, maka target yang dikejar adalah 143 juta Ruby PV secara tahunan. Oke, kita meningkat ke IBOC. Untuk contoh IBOC, misalnya IBO tersebut baru mulai bergabung di September 2019. Maka di 2019 fiskalnya belum memiliki Ruby PV. Di 2020 barulah menghasilkan Ruby PV 100 juta. Maka nilai rata-ratanya adalah 100 juta. 2021 meningkat menjadi 140, dan setelah kita bandingkan antara rata-rata dengan 2021, ternyata nilai 2021 lebih tinggi, maka kita pakai baseline-nya adalah 2021, yaitu 140 juta. Dan targetnya menjadi 182 juta. Oke, yang terakhir adalah IBOD. IBOD ini mungkin baru join ya pertengahan fiskal ya, sekitar mungkin Februari 2020, maka memiliki hanya 30 juta Ruby PV. Rata-ratanya tetap 30 juta. Pada 2021, akhirnya menghasilkan 50 juta Ruby PV. Di antara dua angka ini, akhirnya yang tertinggi adalah 50 juta Ruby PV. Pada saat kita menaikkan menjadi 65 juta, yaitu 30%, ini kita akan ganti. Kenapa? Karena target minimal yang harus dikejar untuk IBOD adalah 78 juta. Jadi kalau memiliki baseline kasarnya di bawah 60 juta, maka targetnya akan 78 juta. Tapi teman-teman jangan pusing ya memikir ini, karena semuanya sudah kita siapkan untuk teman-teman dan kita juga sudah kirim. Kita akan berlanjut. Apa yang terjadi pada saat performance 2022? Kita lihat mulai dari IBOA. Nah, kita lihat IBOA ternyata pada akhir fiskal 2022 memiliki 225 juta Ruby PV. Artinya sudah melebihi target 30%. Oke, lalu yang kedua kita lihat peringkatnya. Ternyata peringkatnya juga mencapai Founders Platinum. Karena dua-duanya Ruby PV-nya tercapai, peringkatnya tercapai, maka untuk ALS-nya berkualifikasi. Berikutnya kita lihat IBOB. IBOB sama juga nih. Dari 143 ternyata mencapai 145 juta. Berhasil. Tetapi ketika kita lihat peringkatnya ternyata hanya platinum. Karena tidak berkualifikasi sebagai Founders Platinum, maka tidak berkualifikasi juga untuk ALS. Oke, terakhir kita diteruskan dengan IBOC. Nah, kalau IBOC, kita lihat sebenarnya peringkatnya sudah mencapai Founders Platinum. Tetapi sayangnya Ruby PV terkumpul hanya 170 juta. Jadi tidak memenuhi peningkatan 30%. Jadi untuk ALS-nya juga tidak berkualifikasi. Saya mau menambahkan sedikit, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua, jika IBOC ini adalah
first timer untuk ALS Sydney karena IBOC berkualifikasi sebagai Founders Platinum dan first timer ALS, maka akan kita anggap berkualifikasi. Oke, jadi walaupun dengan Ruby PV tidak mencapai, tetapi karena mencapai dengan mekanisme pertama, yaitu berkualifikasi Founders Platinum, dan pertama kali ikut dalam perjalanan ALS Sydney ini, maka IBOC akan kita undang juga. Terakhir adalah kita lihat IBOD. IBOD yang targetnya 78, tetapi ternyata lebih nih, 80 juta. Jadi, untuk Ruby PV-nya tercapai. Peringkatnya juga tercapai sebagai Founders Platinum. Maka IBOD juga berkualifikasi ALS. Oke, teman-teman. Jadi, sekarang sebelum saya menyelesaikan, saya masih ada satu topik lagi, yaitu tentang kelakuan baik ya, yang mungkin kita harus pastikan. Oke, nah untuk kelakuan baik ini, saya hanya mengingatkan bahwa untuk cash award seperti bonus dan non-cash award seperti perjalanan baik ALS ataupun lainnya harus diperhatikan, perlu diperhatikan, yaitu teman-teman wajib memiliki reputasi baik. Nah, apa saja sih yang dimaksud dengan reputasi baik? Di layar sudah terlihat, yaitu yang pertama seperti mematuhi aturan, hukum, dan peraturan yang berlaku. Ini berkaitan juga dengan peraturan dan hukum yang ada di negara kita. Oke, nomor 2, tidak membela atau mendukung perilaku IBO yang tidak memenuhi kriteria di atas yang pertama. Yang ketiga, tidak melakukan tindakan yang menyalahi kode etik dan garis-garis kebijakan MW. Nah, yang keempat, tidak melakukan tindakan yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi atau nama baik dari MW, bisnis, dan juga IBO. Yang kelima, jika IBO menyadari adanya penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh downline dan tidak menyampaikan ke downline tersebut, dan juga membiarkan itu berlanjut dan tidak menginformasikan ke MW, ini salah satu yang kita anggap tidak memiliki reputasi baik. Jadi, saya ingatkan kembali bahwa untuk cash award seperti bonus, non-cash award untuk perjalanan, perlu diperhatikan teman-teman wajib memiliki reputasi baik di atas. Oke, baik teman-teman IBO semua. Semoga penjelasan saya mengenai bagaimana bisa berpartisipasi ALS dapat dipahami teman-teman, dan pastinya kita bisa berjumpa di ALS Sydney. Oke, saya kembalikan ke Freddy. Oke, Ko Sorin, terima kasih atas penyampaian yang sangat detail pada malam hari ini.